ibu-ibu hamil, kali ini kita akan bicarakan tentang persalinan normal setelah operasi sesar pada persalinan sebelumnya. Nah, ibu-ibu yang sudah pernah operasi sesar sebelumnya pasti akan menanyakan ya pada kehamilan berikutnya apakah bisa dicoba untuk persalinan normal apa tidak, atau mesti operasi lagi. Atau ibu-ibu sering mendengar, nah apakah sekali sesar akan terus pada kehamilan berikutnya mesti harus sesar lagi. Nah, itu yang sering menjadi pertanyaan ya. Itu yang membuat seorang ibu yang hamil kedua yang sudah sebelumnya pernah sesar selalu bertanya apakah kehamilan sekarang mesti harus sesar lagi atau bisa dicoba untuk mengikuti persalinan yang normal. Nah, ibu-ibu, persalinan yang sebelumnya dengan sesar tidak berarti yang berikutnya mesti harus dilakukan sesar lagi ya. Jadi anggapan itu yang dulu, jadi sekali sesar tetap sesar, memang tidaklah benar pernyataan seperti itu ya. Jadi pernyataan yang mengatakan bahwa kalau seorang sebelumnya pernah sesar ya, selanjutnya pada kehamilan berikutnya akan pasti sesar lagi. Jadi tidaklah seperti itu ya. Nah, itu ada nanti persyaratan-persyaratan kapan boleh kehamilan yang sekarang dengan riwayat operasi sesar sebelumnya, yang hamil sekarang itu boleh dicoba untuk persalinan normal. Nah, itu ada nanti syarat-syarat atau kondisi-kondisi yang mesti menjadi perhatian kita atau perhatian ibu-ibu, apakah persalinan ini bisa akan berjalan normal per vaginam ya, ataukah mesti harus sesar lagi. Jadi memang ada prosedur persalinan normal setelah sesar ya, memang ada dan itu bisa dilakukan. Sudah tentu akan memperhatikan persyaratannya, kondisi-kondisi apa yang diperbolehkan. Memang ada, kalau misalnya seorang yang pernah operasi sebelumnya mesti harus sesar lagi, itu memang ada. Dalam keadaan kondisi tertentu tergantung indikasi mengapa atau kenapa dilakukan operasi sesar yang pada kehamilan sebelumnya. Nah, kalau pada kehamilan sebelumnya dilakukan sesar atas indikasi, artinya oleh karena tindakan dilakukan sesar itu misalnya oleh karena panggulnya ibu itu sempit ya, istilahnya kita panggul sempit absolut. Nah, kehamilan berikutnya pasti akan sesar lagi karena tidak mungkin akan dicoba untuk mengikuti persalinan yang normal. Nah, itu tergantung indikasi operasi yang sebelumnya. Atau memang seorang ibu hamil tersebut memang ada penyakit-penyakit tertentu yang memang tidak boleh mengedan ya, memang harus dilakukan tindakan operasi. Misalnya ibunya dengan penyakit jantung sebelumnya dan lakukan sesar, kemudian sekarang ada penyakit jantung juga, artinya tidak ada perbaikan, hamil lagi ya, dan tidak diperkenankan untuk mengikuti atau tidak boleh mengedan. Nah, yang seperti itu harus sesar lagi. Apa kelebihannya kalau seseorang atau ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan dengan sesar sekarang berharap untuk normal? Nah, sudah tentu harapannya ya pertama dari segi perawatan ya. Jadi perawatan ibu melahirkan yang dengan persalinan normal mungkin jauh lebih baik, artinya perawatan di rumah sakit juga lebih cepat ya dibandingkan dengan sesar ya. Penyembuhannya juga akan lebih cepat, komplikasinya juga lebih ringan. Nah, sudah tentu biaya juga ya, biaya persalinan dengan sesar sudah tentu akan jauh lebih mahal, biayanya lebih tinggi dibandingkan persalinan yang normal. Kemudian untuk kehamilan berikutnya ya, risiko kehamilan berikutnya akan lebih ringan dibandingkan sekarang sesar lagi. Jadi ya katakanlah yang pertama sesar, sekarang normal, jadi kesempatan berikutnya untuk persalinan normal akan lebih besar dibandingkan kalau yang pertama sesar, sekarang sesar, jadi kesempatan berikutnya untuk normal mungkin tidak akan bisa lagi seperti itu ya. Jadi ada kondisi-kondisi seperti itu, kenapa seorang ibu itu ingin berharap untuk bisa melahirkan normal walaupun yang pertama dilakukan tindakan sesar. Samping juga itu ia ingin merasakan ya, seorang ibu itu kodratnya sebagai seorang wanita yang mesti melahirkan secara normal ya, tentu juga berharap ingin merasakan bisa melahirkan secara normal. Nah, keadaan-keadaan apa saja yang mesti ada pada ibu hamil tersebut ya, yang hamil sekarang ini untuk bisa dicoba mengikuti atau melakukan persalinan yang normal walaupun yang pertama sudah pernah dilakukan tindakan seksual cesarean ya. Jadi seperti yang kita ketahui dari awal, jadi persalinan normal setelah persalinan sebelumnya dengan sesar itu ya memang ada dan memang bisa dilakukan ya. Jadi vaginal birth after cesarean itu ada dilakukan ya, VBAC namanya ya. Jadi kita boleh melakukan percobaan untuk melakukan persalinan per vaginam walaupun yang kehamilan sebelumnya atau persalinan sebelumnya dilakukan dengan seksual cesarean.
Nah, kondisi-kondisi yang diperbolehkan untuk mengikuti atau menjalankan persalinan yang normal yang bekas sesar sebelumnya. Nah, sudah tentu kondisi yang pertama yang mesti harus ada pada seorang ibu hamil sekarang itu adalah haruslah posisi janin itu adalah posisi letak kepala ya. Jadi posisi normal, kepala di bawah. Nah, itu kalau dia letak lintang itu sudah pasti tidak boleh. Kalau letak sungsang itu sangat berisiko dia untuk persalinan normal. Jadi posisi letak kepala ya, kemudian perkiraan berat badan bayi tidak boleh terlalu besar ya, tidak boleh lebih dari 4.000 ya, 4 kilo itu sangat-sangat berisiko karena akan terjadi overdistensi atau peragangan yang berlebihan dari dinding rahim yang akan meningkatkan risiko bisa robeknya dinding rahim bekas operasi sesar sebelumnya. Nah itu ya. Kemudian dilihat dari luka sayatan yang sebelumnya. Mestilah sayatan sebelumnya pada operasi yang pertama adalah yang bersifat yang horizontal ya. Tidak boleh yang insisi atau sayatan yang vertikal atau T terbalik namanya ya. Itu tidak boleh dilakukan tindakan mencoba persalinan normal pada keadaan seperti itu. Kemudian letak plasenta juga menjadi perhatian. Letak plasenta mestilah plasentanya normal ya, artinya tidak di bawah, tidak menghalangi nanti pada proses yang normal. Demikian juga tidak ada massa atau tumor di bagian bawah ya, misalnya ada miom di rahimnya. Nah, itu juga akan bisa menghalangi atau mengurangi keberhasilan persalinan normal pada ibu yang sudah pernah operasi sesar sebelumnya. Panggul ibu mesti normal ya, tidak boleh ada kesempitan panggul. Jadi kalau kita mencoba untuk persalinan normal yang sekarang, yang sebelumnya sudah pernah sesar, jadi ya dari evaluasi panggul seorang ibu hamil tersebut haruslah normal. Jadi tidak boleh ada kesempitan panggul karena dia akan meningkatkan risiko terjadinya robekan pada dinding rahim ya. Itu. Jadi panggul itu harus normal, kemudian bayinya juga tidak boleh kembar ya, multiple ya. Jadi kalau ya keberhasilannya besar tuh pada anak tunggal satu bayi itu untuk persalinan normal masih besar kemungkinan berhasilnya. Kemudian juga hanya pernah dilakukan sekali sesar sebelumnya ya. Kemudian jaraknya yang penting dilihat, jarak kehamilan sekarang dengan persalinan sesar sebelumnya cukup ya, dalam arti mungkin setahun lah atau lebih bagus lagi ya, jangan sampai kurang dari 18 minggu sudah hamil lagi. Nah, itu mungkin tidak boleh diberikan kesempatan untuk persalinan normal pada bekas operasi yang sebelumnya ya, itu yang menjadi perhatian kita. Kemudian riwayat operasi itu ya, jadi operasi sekali yang sebelumnya ada peluang untuk dicoba mengikuti persalinan yang normal pada kehamilan yang sekarang. Nah itu kondisi-kondisi yang diperbolehkan untuk mengikuti atau melakukan percobaan persalinan normal pada ibu yang sudah pernah operasi sesar sebelumnya ya. Nah, kalau seorang ibu hamil yang sekarang ini anggaplah hamil ketiga ya. Yang pertama dia sesar, yang kedua persalinan normal. Jadi yang ketiga yang sekarang ini kesempatan untuk normal itu akan jauh lebih besar. Jadi kalau seorang ibu yang sudah pernah riwayat persalinan normal sebelumnya, walaupun sudah ada pernah sesar juga sebelumnya, jadi kesempatan untuk berhasilnya persalinan normal pada kehamilan sekarang itu akan jauh lebih besar dan risikonya akan lebih sedikit. Nah, sudah tentu keadaan yang tidak diperbolehkan untuk mencoba persalinan normal ya seperti tadi ya. Jadi misalnya seorang ibu itu sudah pernah sesar 2 kali, bayinya besar, misalnya lebih dari 4 kilo ya atau 4.000 gram. Kemudian ada kelainan letak pada bayi ya, letak sungsang, letak lintang itu tidak boleh. Apalagi bayi kembar dan bayinya besar, overdistensi dan sebagainya. Kemudian ada plasenta di bawah yang bisa menghalangi jalan lahir ya atau dekat jalan lahir ya. Kemudian ada tumor, ada riwayat operasi sebelumnya yang sampai kena dinding rahim sampai ke dalam ya, jadi menembus dinding rahim sampai ke rongga rahim. Nah, kalau ada operasi seperti itu tidak boleh diperkenankan untuk mencoba persalinan yang normal. Kemudian jaraknya juga, kalau dia jaraknya pendek dari persalinan sebelumnya yang dengan sesar, sudah tentu pada kehamilan sekarang itu sangat-sangat berisiko untuk mengikuti persalinan normal. Itu tidak diperbolehkan. Nah, itu yang harus menjadi perhatian ya dari seorang ibu hamil yang ingin mencoba untuk persalinan normal yang pada persalinan sebelumnya sudah dilakukan sesar. Nah, kondisi-kondisi itu yang mesti diperhatikan. Kemudian diperhatikan juga ibu itu harus mengingat luka operasi sebelumnya. Kalau misalnya dokternya ada memberikan keterangan sayatan sebelumnya bagaimana. Nah, kalau dia sayatan sebelumnya berupa vertikal ya, vertikal atau seperti T terbalik, itu tidak boleh dicoba dilakukan persalinan normal yang sebelumnya dengan sesar tersebut.
Nah, itulah kondisi-kondisi ini yang mesti dikenali atau diketahui oleh seorang ibu hamil tersebut. Nah, sudah tentu ini mesti dilakukan pemeriksaan ya pada waktu dilakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, saat itulah artinya dicoba dilihat oleh dokter, oleh bidan, apakah kehamilan sekarang ini ada risiko tidak untuk dicoba untuk persalinan normal. Nah, itu mesti harus diketahui dan dikenali, sehingga kalau itu pun misalnya dicoba untuk mengikuti persalinan normal, tentu angka keberhasilannya akan lebih tinggi ya. Demikian juga komplikasinya akan lebih ringan yang kita dapatkan. Nah, apa sebenarnya risikonya kalau seorang ibu hamil yang sekarang dengan riwayat persalinan sesar sebelumnya dilakukan percobaan persalinan normal sekarang? Nah, yang kita khawatirkan itu risiko tinggi yang terjadi pada kehamilan sekarang yang mengikuti persalinan normal adalah yang paling dikhawatirkan adalah terjadinya robekan pada dinding rahim ya, atau ruptura uteri atau ruptur uteri namanya. Nah, itu terjadi pada keadaan bekas operasi, sayatan operasi sebelumnya pada dinding rahim yang persalinan sebelumnya, dilakukan operasi sebelumnya. Nah, kalau ternyata itu dindingnya tipis ya, kemudian berat bayinya agak besar sekarang, kontrasinya juga kuat, tidak terkoordinasi dengan baik. Nah, disitulah bisa terjadi robekan pada dinding rahim atau dinding rahim yang sudah pernah operasi yang sebelumnya. Nah, masalahnya kita tidak bisa dengan cermat akan mengukur atau mengetahui tebal tipisnya dinding rahim yang sudah pernah operasi sebelumnya. Nah, disitulah letaknya ya, letak dari kenapa di mana lokasi bisa terjadi robekan atau ruptur uteri atau ruptur dinding rahim pada persalinan yang dilakukan perpaginan sekarang. Nah, itu yang mesti harus menjadi perhatian kita ya. Jadi komplikasi itu akan bisa semakin banyak muncul atau risiko tinggi itu akan muncul pada kehamilan yang sekarang ini yang sudah pernah sesar sebelumnya. Nah, risiko itu yang masih harus diantisipasi ya. Kemudian sudah tentu risiko terjadinya perdarahan ya kalau dia misalnya robek dinding rahim tersebut. Nah, tentu kalau sampai risiko perdarahan dan tidak bisa ditanggulangi, nah sampai harus dilakukan tindakan pengangkatan rahim atau histerektomi namanya. Demikian juga kalau pada persalinan pertama sesar, nah ada risiko terjadinya plasenta itu akan melekat dengan otot dinding rahim ya, plasenta adhesiva namanya. Nah, kalau sampai plasenta itu masuk menembus dinding rahim, masuk ke situ, invasi dia di sana, nah sudah tentu akan menghalangi pelepasan plasenta. Jadi plasenta atau area itu akan melekat di otot dinding rahim. Nah, sudah tentu kalau itu terjadi, risiko perdarahan akan semakin meningkat dan kemungkinan besar akan dilakukan tindakan pengangkatan rahim saat persalinan yang sekarang ini. Nah, itu risiko-risiko itu yang mesti diketahui ya oleh seorang ibu hamil yang sudah pernah operasi sebelumnya. Nah, yang paling seperti tadi, jadi tindakan melahirkan normal pada seorang bekas operasi yang paling sering dikhawatirkan adalah terjadinya komplikasi berupa robekan dinding rahim atau ruptur uteri ya pada bekas operasi yang sebelumnya. Nah, apa yang mesti menjadi perhatian dari ibu-ibu hamil yang ingin mencoba persalinan normal pada saat kehamilan sekarang, yang persalinan sebelumnya dilakukan tindakan seksual cesarean. Nah, sudah tentu pemeriksaan kehamilannya mesti dilakukan secara lebih ketat, lebih rutin karena sudah ada risiko ya. Jadi seorang ibu hamil dengan riwayat operasi sebelumnya kita sudah sebut dengan kehamilan risiko tinggi ya. Jadi sudah pernah cacat dinding rahim tersebut. Tempat persalinan ya semestinya harus di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang sudah siap ada ruang operasi. Ya seperti tadi, karena kita mengingat komplikasi yang mungkin bisa terjadi pada saat persalinan normal itu ya. Bisa terjadi ruptur uteri atau robeknya dinding rahim atau komplikasi lain yang muncul ya, bisa perdarahan. Nah, harus ada antisipasi cepat dari fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Misalnya di rumah sakit harus ada fasilitas ruang operasi yang siap segera dilakukan tindakan operasi kalau terjadi suatu permasalahan atau komplikasi atau penyulit saat persalinan normal tersebut atau perpaginan tersebut. Itu yang mesti menjadi perhatian seorang ibu hamil tersebut yang ingin mencoba persalinan normal ya. Kemudian juga persiapan secara fisik dan mental ya. Jadi harus dilakukan pada seorang ibu hamil tersebut yang ingin mencoba normal persalinan sekarang walaupun sudah pernah sesar sebelumnya. Jadi secara fisik, secara mental harus disiapkan. Artinya ingin mengikuti proses persalinan normal sudah harus ada motivasi diri,
dari awal ya, setelah waktu kehamilan tuh, waktu pemeriksaan kehamilan, bahwa ingin mencoba persalinan normal walaupun sudah diketahui akan ada risiko ya, akan ada risiko akibat dari persalinan sesar yang sebelumnya. Nah, ibu-ibu ini yang mesti menjadi perhatian dan perlu diketahui ya. Jadi bukan berarti sekali sesar itu harus sesar ya, tidak, kecuali ada memang indikasi absolut yang mesti dilakukan tindakan sesar lagi ya, seperti tadi. Misalnya ibu ternyata panggul ibu memang kesempitan absolut ya, tidak boleh dilakukan percobaan persalinan normal ya. Kemudian pada kondisi kehamilan sekarang ya, misalnya ari-arinya menutup jalan lahir, itu tidak mungkin dicoba lahir normal ya. Pada kondisi ibu pada persalinan sebelumnya, ibu dengan penyakit jantung, kemudian sekarang juga dengan penyakit jantung, tidak mungkin lakukan tindakan persalinan normal dengan lakukan mengedan. Nah, tidak diperkenankan mengedan. Nah, di situ juga pasti akan langsung dilakukan tindakan seksu sesaria ya. Jadi ini yang mesti dikenali, diketahui, dan perhatikan persiapan apa yang mesti dilakukan kalau kita nanti pada kehamilan sekarang ataupun berikutnya akan mencoba persalinan normal yang sudah pernah operasi sebelumnya atau sesar sebelumnya. Cukup banyak ibu-ibu hamil ya yang dengan riwayat persalinan sesar yang kehamilan sebelumnya ingin mencoba persalinan normal ya. Jadi sebagai seorang wanita juga ingin merasakan gimana persalinan normal itu mesti dilakukan atau dijalani oleh ibu tersebut. Nah, walaupun dia ketahui bahwa persalinan sebelumnya itu sudah lakukan sesar dan mungkin pada kehamilan sekarang akan dilakukan tindakan sesar lagi. Nah, tidak semua prosedur itu persalinan normal itu bisa akan dilakukan. Jadi ada kondisi-kondisi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti persalinan normal yang pada kehamilan sebelumnya sudah dilakukan tindakan seksu sesaria ya.